Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah izinkan kita semua bisa bersama di majelis ilmu untuk memulai tahun baru Hijriah. Dalam situasi apapun, mari selalu kita utamakan dan dahulukan syukur kepada Allah SWT. Semoga rasa syukur ini sebagai wasilah yang menyebabkan turunnya rahmat dari Allah SWT. Sekaligus kita berdoa semoga Allah cabut wabah kita dari kita semua, Allah selamatkan kita, Allah sehatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Implementasi makna hijrah. Hijrah ini adalah tonggak paling besar atau mungkin tonggak paling utama. Kalau dibuat urutan, tonggak kedua. Tonggak pertama adalah diutusnya Rasulullah. Tonggak kedua adalah hijrah itu sendiri. Tapi ternyata oleh para sahabat, hijrah dianggap tonggak lebih utama. Karena hijrah itulah awal muawal terjadi konsolidasi. Setelah bangunan itu sudah dikumpulkan oleh Rasulullah. Ibarat kalau lagi bangun, Rasulullah mengumpulkan bahan bangunan itu sejak beliau diangkat jadi nabi. Ada sekian bata, sekian batu, sekian pasir. Jumlahnya 89 sahabat. Jadi selama dakwah 13 tahun di Mekah itu, yang muslim 89 sahabat. Dengan modal 89 inilah kemudian dibangun konsolidasi, mulai ditata. Karena bangunan ini nggak bisa ditata di Mekah. Ibarat waktu bangun, setiap dibangun roboh, maka perlu tanah yang kokoh. Karena tanah di Mekah itu guncangannya kuat. Baru kumpul diobok-obok, baru apain, dikumpulkanlah di Madinah, dapat jaminan keamanan, dilindungi oleh penguasa Madinah waktu itu, dapat jaminan untuk bisa mengembangkan, jadi para sahabat solid. Makanya ulama sirah sering menyebut konsolidasi dakwah terjadi di Madinah. Dan benar, nggak lama, 1 tahun setelah di Madinah bisa menumbangkan Mekah di perang Badar. Nggak lama, hanya 1 tahun. Karena Muharram ini masuk, kalau dihitung mundur Muharram masuk, Ramadan belum sampai 1 tahun perintah perang Badar itu. Dan sekaligus ada perintah puasa, sekaligus langsung dikasih simbol kemenangan atau simbol kebahagiaannya mukmin, Idul Fitr. Itu di tahun itu. Jadi ada puasa, ada perang Badar, ada Idul Fitr. Dan gak lama nanti ada perintah zakat. Jadi berturut-turut langsung. Itulah suasana yang ditangkap dari hijrah. Dan suasana itu yang semestinya dan seyogianya kita tangkap. Di tengah kondisi kaum muslimin, baik secara lokal maupun global, nggak jauh beda dengan kondisi kaum muslimin waktu mau pindah ke Madinah. Kondisinya harap-harap cemas, betul ya? Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Wa may yuhajir fil ardi yajid fil ardi muraghaman katsira. Yang hijrah di muka bumi akan mendapatkan muraghamah, keberuntungan yang banyak.
Kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, tapi yang ada jihadun wa niyah. Adanya jihad dan niat. Ini menarik. Hijrah itu adalah al-aslu fil hijrah adalah intiqal minal ardi ilal akhar, mim makanin ila akhar. Pindah dari satu daerah ke daerah lain. Itu asli mana hijrah. Itu kemudian disebut dengan hijratul makan. Dan kata hijrah ini ketika dimasukkan ke istilah, makna ini yang masuk. Jadi kalau ada kata hijrah di Quran, itu maknanya hijratul makan, yakni hijrahnya para sahabat ke Madinah. Itu yang dimaksud. Karena hijrah ke Habasyah itu bisa disebut hijrah, tapi lebih tepat adalah pengamanan. Hijrah baru keluar istilahnya setelah ada perintah Rasul hijrah ke Madinah. Makanya makanul hijrah itu Madinah, bukan Habasyah. Meskipun sebelum para sahabat pindah ke Madinah, itu pindah dulu ke Habasyah. Cuman itu konteksnya bukan hijrah secara istilah. Konteksnya adalah mencari pengamanan supaya bisa hidup layak, tidak disakiti. Toh Rasul belum ikut pindah. Tapi begitu ke Madinah, emang Allah yang nyuruh, Rasul pun pindah. Bayangin, seorang yang lahir di tanah Mekah, berdakwah di tanah Mekah, semuanya Mekah dan ada di Madinah, ia penerusnya Abdul Muthalib, istilah penerus ya. Rasulullah adalah anaknya Abu Talib, anaknya Abdullah, yang merupakan anak kesayangan Abdul Muthalib, pemimpin Mekah, harus pindah dari Mekah ke Madinah. Tetapi setelah Fathu Makkah, perintah hijrah ini dinasakh oleh Rasulullah. Dulu sebelum Fathu Makkah, zaman para sahabat, yang tidak hijrah ke Madinah dosa besar. Jadi pindah ke Madinah kayak antum nih, pindah ke Bela Kasa, itu wajib hukumnya. Jadi pindah ke Madinah itu wajib hukum, fardu ain. Tidak boleh ada satupun muslim tinggal di luar kota Madinah, siapapun dia. Yang di Mekah pindah ke Madinah, yang di luar Mekah pindah ke Madinah. Makanya Abu Hurairah begitu Islam, ya harus tinggal di Madinah. Zaman itu sebelum Fathu Makkah, siapapun muslim wajib tinggal di Madinah. Kenapa coba? Ngamanin agama. Karena kalau di luar kota Madinah, dia nggak bisa menjalankan agama, nggak bisa sholat, nggak bisa jamaah, nggak bisa, seluruh kewajiban agama tidak bisa jalan di luar kota Madinah waktu itu. Karena apa? Karena sistem tidak mengizinkan orang Islam menjalankan agamanya. Di Madinah lah mereka bisa jalan. Begitu Fathu Makkah dinasakh oleh Rasulullah dengan sabdanya tadi, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, yang ada itu jihad wa niyah. Dari situ, dari hadis tadi lahirlah konsep yang kedua yang nanti mau kita tarik sekarang. Namanya hijratul amal. Hijrah amal. Kalau pertama tadi hijratul makan. Jadi hijrah itu ada dua bentuk. Hijratul makan itu adalah hijrah pertama yang merupakan makna pokok, makna aslinya hijrah. Tapi setelah Fathu Makkah, Rasul yang menasakh konsepnya. Tapi adanya jihadun wa niyah. Dari jihad dan niat adalah bentuk hijrah baru setelah Fathu Makkah. Nah, karena kita tinggal setelah Fathu Makkah, hidup setelah Fathu Makkah, maka tidak ada kewajiban kita untuk pindah ke Madinah. Termasuk saya boleh meninggalkan Madinah malahan. Tidak perlu tinggal di Madinah, sudah tinggal di Madinah. Karena sudah tidak ada kewajiban lagi tinggal di Madinah. Tetapi kewajibannya adalah jihadun wa niyah, yang kemudian disebut dengan hijratul amal. Apa sih esensinya? Kenapa Rasul justru menetapkan ba'da Fathu Makkah hijrahnya adalah jihadun wa niyah? Karena ada satu esensi yang sama. Hijrah itu adalah satu proses, satu wasilah penegakan agama, yang tadi kami sebut sebagai konsolidasi kaum muslimin. Setelah solid mereka tegak agamanya, sepanjang sejarah hidup kaum muslimin harus tetap konsolidasi, solid, menegakkan agama. Dan menegakkan agama itu simbolnya jihadun wa niyah.
Makanya jihad itu ada 3 makna level. 3 level makna. Makna pertama adalah jihad militer yang populer itu. Yang kedua adalah amal jihad da'awi atau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah amal soleh. Bapak-bapak nyari nafkah itu namanya juga jihad fisabilillah. Nah, kalau ada makna jihad yang pertama nggak masuk, maka yang dijalankan makna kedua. Karena jihad makna pertama butuh syarat rukun, nggak boleh sembarangan, harus ada imamnya, harus persyaratannya lengkap. Mirip yang diatur sama Undang-Undang Dasar 45, Presiden menentukan perang dan damai. Itu hukum jihad sebenarnya, karena dia hukum publik, nggak boleh sembarangan orang menegakkan jihad. Jadi esensinya sama. Jadi setelah Fathu Makkah, maka yang ada adalah jihadun waniyah. Yang kalau kita tarik adalah satu komitmen tinggi seluruh kaum muslimin ba'da Fathu Makkah untuk tetap menegakkan agama. Itulah hijrahnya kita ba'da Fathu Makkah, yang disebut dengan hijratul amal. Dipahami Bapak Ibu semua ya. Ini ngajinya semuanya apa? Pakai masker jadi nggak jelas mukanya masing-masing. Ada beberapa level di hijratul amal itu. Level pertama adalah hijrah al-amal minassu ilal hasan. Pindahnya seorang perbuatan orang dari berbuat buruk ke berbuat baik. Ini mirip makna jihad yang nomor 3, ini yang paling ringan, amal soleh. Jadi kita sepanjang hidup harus terus memindahkan diri kita dari posisi buruk ke posisi baik. Tidak boleh mukmin terus menerus di posisi buruk. Makanya kalau dia posisi buruk harus pindah. Pindahnya itu namanya zikir dan taubat. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau mereka berbuat fahisyah atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka zikir kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka ia akan menghapus keburukan. Jadi mukmin itu boleh salah, tapi tidak boleh berhenti. Boleh salah, namanya manusia. Makanya mukmin itu ada ruang, namanya ruang salah. Cuman bedanya mukmin kalau salah nggak sama dengan orang kafir atau orang munafik. Kalau orang kafir kalau salah nantang, emang kalau gua salah ngapain? Itu orang kafir. Tapi kalau orang munafik kalau salah menjustifikasi kesalahan, cari alasan supaya tetap bisa dibenarkan. Mukmin nggak, kalau salah aku salah dan aku taubat. Ingatlah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk bersama 3 sahabat mulia. Orang munafik bukan berikan alasan ke Rasulullah, perang Tabuk, kenapa nggak ikut perang Tabuk? Karena gini-gini. Kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, aku adalah orang yang paling pandai bicara di antara sahabat. Dan kalau aku melakukannya, pastilah engkau akan mempercayaiku. Tapi aku tidak melakukannya, karena Allah pasti tahu yang terjadi. Salah ya salah, sudah. Kalau aku salah, aku taubat. Kalau di sini saja kita bisa jalankan, itu top. Itu disebut dengan iqamatuddin fi nafsihi, menegakkan agama dalam dirinya. Jadi antara jihad makna ketiga dengan hijrah makna pertama itu klop. Memang hijrah dimulai dari yang paling susah dulu, yang paling gampang. Jadi jihadun waniyah pertama kali adalah jihad terhadap diri sendiri. Bagaimana diri kita ini selalu terus berada di amal saleh. Dan ini perjuangan sepanjang hayat. Karena inti para sahabat diajak Rasul pindah ke Madinah tadi adalah supaya kondisi ini isinya amal saleh. Yuk bayangin tingkat amal saleh para sahabat. Malu kita saudara yang dirahmati Allah. Malu kita. Gara-gara terlambat jamaah, Umar itu menghukum dirinya dengan mendermakan tanahnya yang tadi sore ditengok. Bukan tidak jamaah, telat jamaah. Malu kita bukan ya? Tadi mah kerjaannya telat setiap hari.
Itu setinggi itu amal solehnya. Ini bukan masalah sholat nggak sholat, sudah masalah jamaah telat atau nggak telat. Setinggi itu kualitas kesolehannya. Ibnu Umar ketika nikah sama wanita super, wanita cantik sekali, ya disebutkan sih katanya wanita Madinah itu paling cantik di Arab. Dari pernikahan itu Ibnu Umar keteteran jamaahnya, hanya gara-gara keteteran jamaahnya, bukan tidak berjamaah. Oleh Umar disuruh ceraikan. Setinggi itu dia menghargai amal soleh. Setinggi itu dia menghargai amal soleh. Dan betapa generasi yang datang belakangnya, fa khalafa min ba'din khalfun Allahus shalah wa taba'us syahwat. Datang satu generasi yang menterlantarkan salat dan ikuti hawa, tapi tidak, insya Allah dengan Muharram ini kita naik kelas. Kita berada di dalam komunitas diri yang sadaqah ya. Jadi al-hijrah min amalis su ila al-hasan. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah dari amal baik minal khair ila ma huwa khairum minhu. Pindah dari amal baik ke yang lebih baik. Bukankah kita punya rumus mukmin itu? Kalau ada hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Lebih buruk dari hari kemarin, celaka. Kalau lebih baik baru itu beruntung. Jadi kita bukan sekedar didorong dari baik buruk ke baik, tapi didorong untuk baik dan lebih baik. Terus meningkat amal solehnya, meningkat sedekahnya, meningkat. Bahkan kalau Ibnu Qayyim mengatakan kalau ada mukmin hidupnya termasuk amal solehnya nggak meningkat, pasti ada yang salah. Sekarang kita bisa nanya, kita masuk Islam sudah 40 tahun, betul ya? Sudah 50 tahun. Sudahkah kita ini ngerti makna Quran? Bukan karena bapak-bapak nggak ngerti, karena bapak-bapak tidak komit meningkatkan diri. Seandainya ada kambing disuruh baca 40 tahun bolak-balik, hafal nggak kira-kira? Gitu. Karena nggak ada komitmen peningkatan. Kita sudah Islam berapa puluh tahun, gitu. Sudah bener nggak bacaan Quran? Yang simpel-simpel aja dulu. Bukan karena kita nggak bisa, karena kita tidak komitmen meningkatkan diri. Kita sudah Islam berapa puluh tahun, meningkat nggak sedekah kita? Serius tuh. Sejak gaji kita 6 juta, 5 juta, sedekahnya 2.000. Sekarang sudah 20 juta, sedekahnya 2.000. Dan saya belajar dari, ada sebagian, saya ada teman pengusaha, malu kita, dia komit sejak awal dipatok keuntungan perusahaan 33%-nya untuk dana dakwah. Keuntungan ya, kan sedekah zakat 2,5, langsung dia naikin karena batas maksimalnya 1/3, ikuti dia. Jadi bukan nanti dipatok dari awal, dahsyat. Nah kalau kita mungkin 2,5% tambah 2,5%. Nah, terutama kalau ada aksi-aksi mendadak kayak gini, saya pikir sudah waktunya. Harta adalah bukan karena komit ini ya. Tadi sedikit saya cerita, saya terinspirasi. Ada salah satu ibu, sampai saya terenyuh ya. Bukan karena pas konteksnya antum dakwah ini ya, bukan. Jadi 2-3 hari ini saya ketemu seorang ibu-ibu pensiunan, udah sepuh mungkin sudah 60-an. Dia setiap hari itu membibitkan satu tanaman, miki apa itu? Alpukat miki, dibibitin sama dia. Setelah sudah tumbuh diwakafin. Jadi dia mau wakaf tanaman. Jadi wakaf ke pondok saya itu hampir sekitar 175 tanaman. Jadi ada orang memang sengaja mau wakaf tanaman. Dia bayangin aja nanti kalau dia bisa wakaf 1.000 pohon, 10.000 pohon, betapa kebajikan. Satu pohon miki itu 2.500 per tahun dapatnya. Kalau dia wakaf 100, 150 juta.
Dia nggak perlu setiap hari iuran. Contoh betapa nilai tinggi di akhirat menginspirasi orang untuk mencari alternatif untuk beramal. Jadi kamu ulangi lagi, hijrah yang kedua adalah hijrah minal khair ila ma huwa khairin minhu. Kita udah sedekah 2.000 naik 4.000, sedekah 4.000 naik 6.000. Zakat selama ini 2,5, sekarang naikkan menjadi 3% supaya naik 0,5, terus meningkat. Kalau kita meningkat, sebagian katakan oleh dosen pendidikan saya, kita nanti nggak kerasa tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, ternyata kita punya kebiasaan tilawah 1 juz nggak kerasa. Awalnya cuman sehalaman, 2 halaman, terus ternyata setahun udah sejuz, nggak terasa. Kita sedekah awalnya cuman 2.000, tapi komitmen meningkat. Akhirnya bulan depan 5.000, bulan depannya lagi 10.000. Lama-lama kita punya kebiasaan sedekah bisa 500.000 per bulan. Karena sudah terus komitmen meningkat, nggak boleh turun. Kalau dalam teori proses peningkatan karakter dan perilaku, itu naiknya tidak boleh drastis, tapi tidak pernah boleh turun sampai kapanpun. Misalnya 2.000, sebulan ini aku 2.000, bulan depan tak naikkan 4.000, nggak boleh turun 2.000 lagi, 4.000 sepanjang bulan itu 4.000 terus, nanti bulan depan baru 6.000, dan nggak boleh tinggi-tinggi naiknya. Nanti akhir tahun tiba-tiba kita sudah punya kebiasaan sedekah 8.000 misalnya sehari, sebulan nggak sedikit. Jadi komitmen hijrah minal khair ila ma huwa khairun, dan itu adalah kelebihan para salafus saleh. Kenapa mereka bisa mendapatkan amal? Bayangin ya, ini cerita semoga menginspirasi kita semua. Jadi kita semua ini bikin usaha, bikin kantor bisnis, untuk apa sih? Untuk jadi amal. Ngapain? Sekarang kita sama-sama sudah umur sekitar ya, umur 40-an, betul ya? Tidur ya gitu aja, betul ya? Tidur di hotel mewah yang sweet gitu itu, betul ya? Katakan yang paling mewah yang sweet itu. Terus gitu-gitu aja. Mobil mewah ya gitu-gitu aja, meskipun kita belum punya, kita sering naik lah ya. Makan enak ya gitu-gitu aja ya, makan restoran paling enak gitu-gitu aja. Wanita istri cantik gitu-gitu aja, betul ya? Udah sama, tinggallah kita taruh kelak di akhirat. Gitu. Jadi kita usaha capek-capek untuk kita taruh kelak di akhirat. Dan qadarullah, Bapak Ibu semua berkesempatan sekarang ada masjid di atas, ayo berbondong-bondong. Ya, barang siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan. Kalau antum bangun kubah, insya Allah nanti Allah kasih kubah di sana tuh gimana? Serah Allah nggak tahu. Nah yang ketiga adalah hijrah bermakna menghijrahkan orang. Kalau tadi kan dirinya dari kondisi ke kondisi. Inilah namanya ad-da'wah ilallah. Jadi yang ketiga itu yang tadi jihadun waniyah itu adalah yang paling tinggi. Awalnya kan jihad pada diri sendiri, dari buruk ke baik, terus dari baik lebih baik, naik jihad dakwah menegakkan agama di tengah orang lain. Dan itu doktrinnya kaum muslimin, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Bukan hanya memindahkan diri, memindahkan orang levelnya. Dan itu adalah level para leader. Leader itu kerjaannya bukan ngerjain diri sendiri, tapi ngerjain urusan orang. Karena dia sudah selesai dengan dirinya. Itulah dakwah. Untuk urus masjid agar di komplek ini syiar agama. Saya tidak tahu yang terjadi apa di banyak negara. Tapi bisa jadi itu hukum aksi reaksi. Setelah terasa kaum muslimin itu maju, reaksinya juga cukup tinggi. Mungkin ada banyak orang yang nggak nyaman jilbab demikian dominan di negeri ini. Saat tahun 80-an boro-boro, betul ya? Mungkin bapak-bapak yang sekarang 40 atau SMA dulu mungkin temennya celana roknya itu di atas lutut ya kalau nggak salah ya. Bahkan sekolah-sekolah agama pun dulu nggak boleh kalau foto ijazah harus dikeluarkan telinganya. Padahal sudah hijab, memang itu sekolah agama kok di Aliyah nggak boleh oleh pendidikan. Tapi
90, 2000, 2010 jilbab menjadi, bisa jadi ada orang yang nggak nyaman. Disitulah kesempatan dakwah, bukan mundur kita. Bagi mukmin itu kalau ada tantangan seneng, kayak ikan begitu ada arus malah menaiki arus, jadi kokoh dia. Mukmin itu kalau nggak ada tantangan nggak hidup. Dan tantangan paling menarik adalah tantangan dakwah. Semoga Bapak semua tidak masuk kategori namanya muslim individualis spiritualis. Yang penting dirinya baik, nggak peduli kanan kirinya baik apa enggak. Kita semua tidak akan pernah baik kalau hanya memperbaiki diri kita sendiri. Karena kita tidak hidup di ruang steril. Anda tidak hidup di ruang steril. Tetangga Anda mempengaruhi, teman di kantor mempengaruhi. Satu-satunya cara buat kita baik adalah membuat kanan kiri baik. Itulah makna hijrah yang ketiga, yakni iqamatuddin ma bainan nas, menegakkan agama di antara manusia. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Ini kemudian kita bisa belajar dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia bisa bawa keluarganya semua menjadi orang yang sangat soleh, menanggung beban agama. Seorang wanita bersama anak yang baru lahir itu ditempatkan sebuah tempat yang tidak ada apa-apanya. Dan Ibrahim, Hajar, Ismail sanggup melewati. Pastikan keluarga kita menjadi keluarga yang mampu menegakkan agama, bahkan nanti menjadi bagian penegakan agama. Setuju ya kira-kira? Halo? Halo? Kalau hanya antum yang baik, nggak lama. Saya termasuk yang sedih ketika ada seorang ayah taubat, tapi nggak sanggup membawa anaknya. Ia menjadi orang soleh di tengah keluarganya sendiri. Ketika ia ke masjid, anaknya tetap aja gantung di rumah. Ketika dia ke masjid, istrinya tetap aja kemana-mana. Dia soleh, tapi nggak sanggup membawa keluarga. Ia akan repot kelak di akhirat. Kenapa Ibrahim demikian kokoh? Salah satunya sanggup membawa seluruh keluarganya. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya, jadikan aku yang menegakkan sholat dan anak turun. Jadi tidak boleh menyerah mensolihkan keluarga. Setuju Bapak semua ya? Nah kalau ini udah jalan luar lumayan. Yang kedua, menegakkan agama di tengah masyarakat di sekitarnya. Nah, ada keluarga, luas lagi. Jangan berhenti. Pastikan Bapak semua aktif, kalau di konteks ini aktif di masjid. Bagian apa terserah. Saya bagian ngundang ustadz. Itu sudah bagian dari dakwah. Saya bagian nge-share WA. Kalau ada konten, saya yang bagian nge-share WA ke grup. Biar saya nulis. Saya bagian ambil peran penegakan agama dimanapun Anda berada. Itu juga semua ya. Kenapa demikian? Jangan pernah menempatkan diri hanya menjadi pendengar dalam agama. Ini mah payah nih mah, kenapa nih kita kok jadi gini panjang lebar? Itu namanya penonton. Materi sekilas tadi hijrah amal makna ketiga kan iqamatuddin ma bainan nas ya. Itu dimulai dari keluarga, masyarakat sekitar, sampai yang tertinggi adalah qaulul haqqi inda sultan, berkata benar di depan penguasa. Itu yang kemudian diisyaratkan Nabi, afdalul jihad qaulul haqqi inda sultanin jahil. Sebaik-baik jihad itu berkata benar di depan penguasa yang zalim. Ini kalau dalam istilah dakwah namanya dakwah struktur. Kalau yang tadi namanya dakwah kultural, dakwah keluarga, dakwah masyarakat. Dakwah struktur, sistem yang diperbaiki. Itu sudah diisyaratkan Nabi. Nah, mukmin mulai dari memperbaiki dirinya, dari buruk ke baik, dari baik ke lebih baik, sampai bisa menggerakkan orang dari baik ke lebih baik atau dari buruk ke baik. Sudah masuk ke level dakwah.
Dakwah dimulai dari keluarga, masyarakat sampai ke level pemerintahan. Itulah cakupan dari makna hijrah. Nah, semua ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di konteks kehidupan kita hari-hari, modal utama justru penguasaan resources. Ada salah satu ungkapan dari seorang Yahudi, kalau nggak salah saya baca, itu ditulis di kata pengantarnya buku Sang Pengejar Hujan yang ditulis oleh Yakamoto kalau nggak salah. Yakamoto adalah seorang Jawa yang tinggal di Sumedang, cuma namanya pakai nama Jepang. Jadi Anda bayangkan buku itu bukunya orang Jepang awalnya. Itu udah berapa 5 tahun yang lalu aku buku Sang Pengejar Hujan Muhammad kan, itu sejarah Nabi tapi ditulis dengan konteks kayak novel gitu, keren banget. Di depan halaman itu ada ungkapan, dulu kalau Anda ingin menguasai maka Anda harus menemukan sang penantang di medan laga. Siapa yang paling jago berperang, dia akan menguasai. Tapi hari ini tidak. Hari ini adalah siapa yang menguasai di meja perundingan. Nah ya. Dan ternyata perundingan paling gampang adalah siapa yang paling banyak berbagi. Betul? Siapa yang paling banyak memberi, dia menguasai. Itu lamanya kenapa kita dari awal disuruh zakat. Sebelum ada perintah zakat, kita suruh infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Doktrin mukmin itu, harta itu bukan untuk diri sendiri. Ada 4 level doktrin harta. Yang pertama, berapa yang kau kumpulkan. Itu adalah pegawai baru. Saya nyebutnya level SD. Gajimu berapa? SD itu. Kalau ada orang, lo gaji berapa? SD. Itu pegawai baru kan biasanya. Lo gaji berapa? Kelas berikutnya lagi, berapa yang ditabung? Itu kelas sudah SMP. Biasanya pedagang-pedagang yang agak lama, Tanah Abang, Glodok, itu nanyanya, lo dapat berapa? Udah nggak musim, itu nanya berarti pedagang baru. Pedagang lama nanya, lo nabung berapa hari ini? Betul? Karena yang menjadi harta yang ditabung, bukannya didapat. Didapat 100, yang dimakan 1000, rugi 900. Jadi jangan seneng gaji berapa, nabung berapa. Kita kadang levelnya masih level pertama ya. Lo gaji berapa? Emang penting gaji berapa? Gaji 20 juta, kebutuhan 25 juta, ngutang sama mertua. Level ketiga, berapa yang kau investasikan? Kelasnya siapa itu? Pengusaha. Pengusaha nggak mikir berapa nabung. Dia bisa investasi berapa? Meskipun penghasilannya banyak nggak bisa investasi, bodoh dia berarti. Nabung apa dapatnya berapa? Cuma 8% per tahun. Konvensional ya. Nggak untung, investasi. Dan itu dilampaui mukmin. Mukmin nggak bicara berapa income, berapa nabung, berapa investasi, karena itu sirna, karena itu dikit. Tapi berapa yang kau infakkan? Maka dari awal itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu doktrinnya. Karena kalau kau income, maka fokusnya yang kau makan atau yang kau gunakan. Yang kau makan jadi kotoran, yang kau gunakan jadi bahan bekas, betul? Yang kau tabung, berapa kemampuanmu nabung sepanjang hidup? Enggak banyak. Berapa kemampuan kita nabung? Serius. Seandainya separuh penghasilan kita tabung, you nggak akan pernah punya 2 miliar, nggak akan punya. Hitung aja penghasilan. Berapa penghasilan kita tabung separuhnya, nggak nyampe 2 miliar per hidup itu. Naik, kita investasikan. Berapa kemampuan kita investasi dari uang kita? Seandainya kita bisa nabung 1 miliar, seandainya investasi, berapa dapatnya kita?
Dan itu tidak akan pernah menyaingi mindsetnya mukmin yang diinvestasikan di akhirat. Namanya infak. Dapatnya berapa? 10 kali lipat. 10 kali lipat itu berapa persen? 1000%. Ada 1000% di sini returnnya. Sampai 700 kali lipat. Berapa persen itu berarti? 70.000%. Sampai tak berhingga. Al-hasanat bi asyri amthaliha ila sab'umiyah ila adhafin katsir. Jadi mukmin harus selesai mindset tentang harta. Anda tidak pernah disuruh nyari harta untuk dirimu, nggak penting sudah. Karena Anda para leader itu nggak pernah mikirin diri sendiri, mikirinnya orang lain. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Dan ciri leader itu memberi. Di perusahaan ada banyak orang berkata, "Bang, udah gajian belum?" Yang ngomong itu siapa? Staff. "Bang, udah gajian belum?" Yang ngomong pegawai. 1-2 orang ngomong, anak-anak udah gajian belum? Yang ngomong itu siapa? Jadi ketika Anda berpikir berderma, itu Anda bos. Mindsetnya para leader. Kira-kira yang ngomong, anak-anak udah gajian, gajinya gede apa gajinya kecil dia? Paling gede. Jadi siapa memikirkan orang lain, dia dapat duluan. Itu hukum Allah di alam semesta. Karena Allah tidak nyuruh kau memberi lebih banyak daripada yang kau dapatkan. Kau dapat 10, nyuruh berinya berapa? 3,3, hanya sepertiga kan. Nah, kita ingin berbagi banyak, berarti harus lebih banyak lagi income-nya. Itulah yang dapatkan Utsman bin Affan. Merinding kita. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, sampailah onta itu turun di sebuah tanah. Kata Rasulullah, ternyata itu punya Bani Najjar. Kata Rasulullah, ya Bani Najjar, hargai kepada kami. Ya Rasul memberi. Kata Rasulullah, kata Bani Najjar, saya tidak menjual ya Rasulullah kecuali kepada Allah. Jadi jualan kok kepada Allah, bayangin aja. Sejak itulah ia mencontohkan wakaf pertama kali. Tanahnya dipakai masjid. Untuk itu pahalanya berapa sampai hari ini? Awal muawal dakwah wakafnya Bani Najjar. Enggak lama, ternyata masjid itu enggak cukup. Rasul mengumumkan, siapa di antara kalian yang bisa membeli tanah samping masjid? Utsman mengeluarkan 25.000. Jadi Utsman memberikan contoh wakaf tanah setelah Bani Najjar. Sebelum Utsman mengeluarkan 25.000 untuk tanah, Rasul waktu meminta beli air, siapa yang bisa beli? Utsman mengeluarkan 35.000 dinar untuk beli separuh sumur. Dan sepanjang hayat sampai sekarang Utsman terus dapat aliran kebaikan. Jadi hartamu, harta yang kau infakkan, dan itu mindsetnya orang besar gitu. Mindsetnya orang besar. Kalau masih mikir diri cuman keluarga, kerdil bos. Sekolah tinggi-tinggi cuman mikirin 1 istri 2 anak. Apa hebatnya lo? Sekolah 16 tahun, karyamu cuman membuat istri tersenyum sama anak 2 tersenyum. Itu pun juga kalau istrinya senyum, sering nggak mau senyum. Jadi karya terbesar orang individualis itu adalah 1 istri 2 nambah 1 digebuk kok. Potongan penakut begitu kan. Udah. Tapi ketika Anda naik, cuman kita kan enggak ngeh kenapa ayat pertama itu ketika bicara iman, iqamatus shalah, langsung wa mimma razaqna. Karena itu mindset tertinggi tentang harta. Karena orang kafir itu maksimalnya sampai level ketiga yang diinvestasikan itu. Yang kau ajarkan di kecerdasan finansial itu loh. Itu kan yang diinvestasikan. Momen udah melampaui itu. Nah, untuk bisa mencapai infak besar berarti kau harus, makanya ayo perbaiki karirmu, perbaiki bisnismu. Kalau bisnis butuh jatuh bangun sekian kali, gak apa-apa jatuh bangun. Suatu saat kau hartamu, enggak lama, toh sudah tua, kamu kaya. Malah beneran kan, gak butuh banyak, kaya, kasih itu kemana-mana. Bangun pondok, bangun apa. Alhamdulillah. Ya.
Jadi sampai ketika nanti kita pulang kepada Allah, udah nggak ada yang diwaris. Toh anak udah pintar-pintar kan? Oke ya, ulangi lagi. Jadi untuk bisa menegakkan proses hijrah yang sampai level tadi, butuh sebuah proses penguatan ekonomi. Dimulai dari mana? Perbaikan mindset tentang keuangan. Engkau datang bukan untuk diri sendiri, datang untuk agama ini. Infak. Dan untuk infak yang banyak, perbaiki karirmu, perbaiki bisnismu. Ayo terus memperbaiki diri. Kita memang udah ketinggalan hampir 100 tahun, tapi nggak apa-apa, kita kejar. Nanti Allah akan barokah, insya Allah. You nggak pernah percaya ada perusahaan Muslim bisa mengalahkan perusahaan Muslim. Yang percaya kan nggak terbayang. Ada perusahaan kosmetik bisa mengalahkan perusahaan yang udah lama tumbang. Terbayang nggak? Tapi bukti kan? Bunur Hayati ya. Artinya terus, dan itu akan memicu kita terhadap penguatan dakwah. Nah, di depan kita ada amal soleh yang luar biasa. Ayo disongsong supaya cepat masjid jadi. Nanti setelah jadi jangan berhenti di fisik, tapi langsung diisi program. Ya, biasanya kalau udah fisik pada semangat, program nggak semangat. Dana untuk fisik, dana untuk program harus sama dana untuk fisik. Kalau ini habis 8 miliar, maka dana untuk program ya 8 miliar. Untuk bikin web, untuk bikin ini, untuk bikin portal, untuk bikin ini, bikin dakwah sampai ke dunia. Portalnya berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin. Gitu. Yang baca ini udah pada majelis dahsyat sekali. Gitu. Jadi peluangnya besar sekali. Kalau kita terus kita kerjakan, insya Allah. Ulangi lagi, inilah cakupan makna hijrah. Implementasinya ada di depan mata kita semua. Kita mulai dari yang paling mampu, yang paling kecil, dan semoga Allah barokahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.